seperti imbasnya dari sana. Kenapa di sini kasih berdiri masjid, kok di sana di Jawa sana kita dikasih bangun gereja di setengah mati. Dan saat itu saya menyadari bagaimana sakitnya menjadi minoritas. Nama saya Muhammad Kapitan Bella, asal Flores Timur. Pas peletakan batu pertama, sorenya ada demonstrasi kecil-kecilan dari teman yang menyatakan bahwa seperti imbasnya dari sana. Kenapa di sini kasih berdiri masjid, kok di sana di Jawa sana kita dikasih bangun gereja di setengah mati, pas di depan masjid. Tapi ya namanya gejolak itu harus kita hadapi. Akhirnya diamankan oleh, kebetulan di depan pospol, jadi diamankan, akhirnya sudah reda gitu. Hanya berikutnya lagi ada gejolak lagi sekitar 2011, 1 tahun kemudian. Kegiatan visinya udah berjalan, kita mulai bangun fondasi, jadi mungkin kelihatan dari luar, wah ini orang Islam bangun masjid ini, bagaimana ini. Akhirnya ada penolakan tapi tidak secara terbuka lewatnya. Akhirnya ada beberapa teman yang melakukan kegiatan untuk mengadakan penolakan atau menganulir surat dukungan dari dukungan yang diberikan untuk IMB ini, diadakan penolakan. Wali kota membentuk tim pencari fakta untuk meneliti kebenaran dokumen itu. Jadi sempat ribut sampai di DPR. Hanya DPR waktu itu juga, ketua DPR-nya juga sempat untuk menegaskan untuk memberi surat kepada kita untuk memberhentikan. Padahal kita sudah mengantongin IMB, tapi sempat dikasih berhenti. Artinya tahun itu juga pas sedang ini juga ada penolakan juga secara langsung. Ada teman-teman dari pemuda mengatasnamakan ini datang langsung tolak. Itu sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi kebiasaan orang NTT. Ketika ketika sebuah rumah ibadah orang Muslim dibangun, sebetulnya dulu gotong royongnya luar biasa. Karena di Batu Plat, sebelum Batu Plat itu ada Bakunase, itu ada masjid yang dari zaman Jepang itu sudah ada di situ, zaman Belanda. Dan itu keluarga-keluarga yang membangun, keluarga yang Kristen ikut membangun. Tetapi Masjid Batu Plat itu ketika digagas untuk membangun, maksudnya baik, tetapi dia dibangun dalam situasi ketika isu-isu radikalisme agama itu marak. Jadi kenapa ditolak? Pada saat itu panas-panasnya masalah GKI Yasmin di Jakarta, DHKBP Philadelphia, dan penghambatan terhadap gereja-gereja baik di Bekasi dan lain-lain yang melalui media itu sangat membakar orang-orang NTT, terutama pemuda-pemuda Kristen yang ada di sini. Nah, kebetulan di gereja saya di Bakunase, gereja Rehoboth, itu ada ulang tahun bulan Mei. Dan kemudian
salah satu acaranya itu adalah semacam seminar mengenai keberagaman yang ada, singgung juga persoalan masjid di Batu Plat. Salah satu pembicara adalah saya. Nah, di dalam pembicaraan itu tiba-tiba dalam sesi tanya jawab itu ada pemuda gereja. Itu dengan sangat keras dia mengatakan bahwa dia bercerita bahwa kami di sini merasa sakit hati juga dengan peristiwa GKI Yasmin yang di Jakarta. Saudara-saudara kami itu kemudian dihajar dan kemudian dihambat, dan itu kami merasa sakit. Dan karena itu apa yang kami lakukan di sini, ya inilah yang kami lakukan dengan Masjid Batu Plat, ya. Juga berdasarkan PBM, peraturan bersama menteri. Mereka menuntut, apa tanggapan ibu atau mama? Di sini mereka panggil saya mama. Saya bilang oke. Saya bilang, anak GKI Yasmin, kau sakit hati karena kau dengar berita. Iya mama, itu semua disorot. Tapi kalau mau lihat yang paling sakit itu saya, karena saya berada dengan GKI Yasmin. Kami dipukul, dia itu segala macam. Bahkan saya ada juga tanda di kami, karena kami waktu itu bersama-sama dan kami diserang. Itu sakitnya luar biasa. Dan saat itu saya menyadari bagaimana sakitnya menjadi minoritas. Dan di situ saya bilang, besok saya jadi mayoritas. Saya tidak akan melakukan itu karena sakit menjadi minoritas. Karena itu sekarang saya mau katakan, yang paling rasa sakit itu saya, dan saya tidak akan memperlakukan itu terhadap mereka yang minoritas. Dan kalau you mau melakukan itu terhadap teman-teman di Masjid Batu Plat, maka you akan berhadapan dengan saya ada di situ untuk berdiri membela mereka. Seandainya mereka mendatangi di belakang, iya Pak, minta maaf kami. Teman-teman dari lintas agama, dari Kompak, dari teman-teman dari aktivis yang peduli dengan sosial masyarakat ini, mungkin mereka juga mendengar mungkin ya kejadian-kejadian itu, jadi mereka mencoba untuk masuk ke dalam kita, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi, apa hambatan-hambatannya apa. Jadi sekitar tahun 2013 tidak salah atau 2012 itu Kompak baru mendekati kita. Pak Janiel sama teman-teman datang memperkenalkan diri, kita sama panitia pembangunan yayasan, ya kita terima. Hanya kita terima bahwa ya alhamdulillah masih ada orang, warga negara kita, tetangga kita yang masih bisa peduli tentang kebersamaan kita di sini. Kita sambut baik aja, kita positif tinggal aja. Sehingga kita ya Allah kasih jalan untuk kita sama-sama sampai tahap akhirnya ke Jakarta, ke Komnas HAM. Banyak hal-hal yang mereka lakukan. Kita mengucap syukur alhamdulillah ya. Mungkin dengan jalan ini Allah menguji kita. Dengan jalan ini supaya kita menambah pengalaman, wawasan kita bahwa suatu proses yang baik itu butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Padahal sebetulnya kita sesama keluarga di sini, sesama saudara. Kita sama-sama warga Indonesia mempunyai hak untuk beribadah tanpa diganggu. Disitulah posisi kita. Berdiri untuk menegakkan keadilan bagi semua. Jadi keadilan itu jangan kau tafsir hanya untuk diri kita sendiri. Itu salah. Padahal sebetulnya keselamatan bagi semua orang. Kata semua itu penting.